Halo teman-teman semua, kami dari Asisten Laboratorium Teknik Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sini kita sedang berada di sumber awan. Jadi di sini kita akan mempelajari dan mensimulasikan bagaimana sampling tanah. Sebelum itu kita akan mengenali terlebih dahulu alat-alat apa aja sih yang kita gunakan untuk sampling tanah ini. Nah, yang pertama di sini ada auger soil sampler. Jadi ada ini dan ini. Nah, bagian dari auger soil sampler ini ada bagian atas ini. Fungsinya untuk memadatkan karena dia berat gitu, jadi bisa memadatkan sampel tanahnya. Kemudian ada bagian bawah dari auger, ini untuk wadah dari ring sampler. Jadi ring sampler itu yang ini. Untuk ring sampler yang kita gunakan ini berukuran 100 mili volume dari ring sampler ini. Jadi ring sampler ini akan diletakkan di bagian bawah dari auger. Kemudian ini kita pasangkan di sini seperti itu. Kemudian di sini juga ada skop. Nah, skop ini di sini kita gunakan untuk mengecek titik sampling apakah ada kerikil atau benda yang dapat mengganggu lainnya. Kemudian ada plastik clip. Ini kita gunakan untuk tempat sampel tanah yang kita ambil. Kemudian di sini juga ada cool box. Ini untuk pengawetan sampel untuk menjaga suhu dan kelembapan tanahnya gitu. Dan di sini ada label. Label ini kita gunakan untuk menandai atau memberikan label di plastik tempat kita menyimpan sampel tanahnya nanti. Untuk cara pengambilan sampel tanahnya langsung saja kita praktikkan untuk mengambil sampel tanahnya. Oke, jadi selanjutnya untuk melakukan sampling tanah tentunya yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik pengambilan sampel. Jadi biasanya titik pengambilan sampel itu ditentukan secara random dari tempat yang sudah ditentukan. Misalnya di lahan ini kita ingin mengambil sampel untuk diuji entah nitratnya, fosfat dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini saya sudah menentukan titik sampling. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cek terlebih dahulu apakah di titik ini ada kerikil atau benda asing yang dapat mengganggu pengambilan sampel. Nah, selain menggunakan skop, kita juga bisa menggunakan alat-alat lain mungkin seperti pisau atau plat besi dan lain sebagainya. Nah, jika dirasa sudah tidak ada kerikil atau benda asing lainnya, selanjutnya kita akan memasang auger soil samplernya terlebih dahulu dengan memasukkan ring sampler ke dalam bagian bawah auger. Kemudian bagian bawah kita pasang ke bagian atas auger. Jika sudah terpasang, kita akan langsung melakukan sampling. Nah, bagian atas akan kita ketuk hingga tanah masuk ke ring sampler padat sehingga pas 100 mili sesuai dengan volume ring samplernya. Ketika sudah dirasa cukup, kita bisa mengangkat auger soil sampler dengan memegang bagian bawahnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan melepaskan bagian bawah dari auger soil sampler dari bagian atasnya. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan tanah dengan mengeluarkan ring samplernya juga dengan cara mendorong dari bagian bawah. Oke, jadi seperti ini. Ini bisa kita bersihkan lebihannya karena kan agar pas 100 mili gitu volume dari tanah yang kita ambil. Kemudian sampel tanah ini kita masukkan ke dalam plastik klip yang sudah kita siapkan. Oke, seperti ini. Nah, jangan lupa untuk memberikan label di plastik klip ini agar tidak salah. Misalnya di sini kita berikan label titik 1 sampel 1 seperti itu. Selanjutnya sampel tanah ini akan kita masukkan ke dalam cool box
untuk pengawetan sampel tanah seperti menjaga kelembapan dan suhu tanahnya. Sampel tanah yang sudah kita dapatkan bisa kita bawa ke laboratorium untuk pengujian sifat fisik tanah, atau mungkin bisa dilanjutkan dengan ekstraksi maupun preparasi sampel tanah untuk pengujian lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan preparasi sampel tanah. Sebelumnya kita akan mengenali terlebih dahulu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan preparasi sampel tanah. Jadi yang pertama di sini ada permukaan yang kering dan bersih. Lalu di sini ada wadah atau nampan untuk tempat menyimpan sampel tanah. Kemudian ada ayakan. Ini untuk menyaring sampel tanah nantinya. Lalu ada rolling pin. Ini untuk menghaluskan sampel tanah. Ini ada spidol. Di sini spidol untuk menandai sampelnya atau sebagai pengganti label. Di sini ada wadah untuk menyimpan sampel tanah yang sudah dilakukan preparasi. Lalu ada sampel tanah ini sendiri untuk bahan perlakuan. Setelah kita mendapatkan sampel tanah dan kita bawa ke laboratorium, perlakuan yang kita berikan terhadap sampel tersebut bergantung pada analisis parameter apa yang ingin kita ketahui dari sampel tanah tersebut. Nah, salah satunya dengan preparasi sampel tanah. Pada umumnya, preparasi sampel tanah dilakukan dengan metode air drying atau pengeringan dengan suhu ruang dan nantinya dihaluskan. Dengan metode tersebut, kita dapat menganalisa nutrien, analisis kandungan logam, kandungan bahan organik, salinitas, pH, dan lain sebagainya. Ketika kita mendapatkan sampel tanah, kita harus segera melakukan pengeringan dengan metode air drying ini salah satunya untuk menghindari adanya perubahan kimia atau reaksi kimia tertentu. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara preparasi sampel tanah ini. Jadi dengan wadah yang telah kita siapkan, sampel tanah kita letakkan atau kita tuang ke wadah. Setelah itu kita ratakan hingga menjadi satu lapisan yang tipis seperti ini. Nah, jika sudah, sampel tanah ini akan kita simpan di suhu ruang dan di tempat yang tidak lembab. Lamanya penyimpanan atau pengeringan itu sangat bergantung terhadap sampel tanah yang kita miliki. Jadi seberapa basah atau seberapa lembab sampel tanah kita, penyimpanan atau pengeringannya itu bisa seperti beberapa hari ataupun lebih dari 1 minggu. Jadi kita harus selalu melakukan pengecekan terhadap sampel tanah kita, apakah sampel tersebut sudah kering atau belum. Ketika sampel tanah sudah kering, di sini ada contoh sampel tanah yang sudah kering. Nah, sampel tanah yang sudah kering ini bisa langsung kita haluskan dengan bantuan rolling pin ini. Jadi kita tuangkan ke permukaan yang rata dan juga bersih. Lalu bisa langsung kita haluskan. Biasanya untuk sampel tanah dengan kandungan liat atau clay yang tinggi itu akan lebih keras ketika kering. Jadi akan agak susah untuk menghaluskannya dengan rolling pin ini. Jadi bisa kita gunakan palu karet atau bahan yang keras lainnya. Namun karena kita adanya rolling pin, jadi kita gunakan rolling pin ini. Oke. Kemudian ketika sudah kita hancurkan gumpalan-gumpalannya, kita akan melakukan penyaringan dengan ayakan ini. Ayakan mesh berukuran 10 mesh atau 2000 mikron.
2000 mikron ini sama dengan 2 mm, sehingga nantinya partikel-partikel dengan ukuran kurang dari 2 mm akan turun ke bawah dan yang lebih besar dari itu akan tetap di atas. Langsung saja kita saring. Nah, kemudian gumpalan-gumpalan yang masih tersisa, yang masih kasar, bisa kita haluskan kembali seperti cara tadi. Sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang lebih banyak dan juga lebih akurat. Karena bisa saja di dalam gumpalan-gumpalan ini mungkin ada parameter yang ingin kita ketahui, seperti kandungan logam, bahan organik, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ketika kita selesai menghaluskan dan menyaring, sampel tanah ini akan kita simpan di wadah plastik ataupun wadah kertas yang kering. Nah, sampel tanah ini bisa kita gunakan untuk analisis lebih lanjut. Jangan lupa sebelum kita simpan kita tandain terlebih dahulu atau kita beri label. Hapus saja ini titik B2. Baik, seperti itulah cara yang kita lakukan untuk melakukan preparasi sampel tanah. Jika ada yang masih dibingungkan bisa ditanyakan saat shift praktikum kalian masing-masing. Terima kasih.